Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Masih kurang semangat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai terlebih dahulu. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita menyatakan sama Tuhan, Tuhan, hari ini kami bahagia karena kami boleh berkumpul bersama memuji muliakan nama-Mu.
masih mau bersuka cita, oke? Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan tiba saatnya kami berkumpul untuk kami memuji yang muliakan nama-Mu. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan, hari ini kami mau hadir, kami mau bersujud,
Tuhan, yang haus dan rindu Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami
semua indah mengaku. Lebih lagi naikkan pujianmu, kau ku sembah Tuhan. Kami tinggikan namamu selalu, tiada luput tak berteduh. Menyembah Yesus, Tuhan Raja, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tinggikan namamu selalu, semua indah tak berteduh. Engkaulah Yesus, Tuhan Raja, ku katakan, ku sembah Kau, ya Allah. Kau dengar suara anak-anakmu Tuhan. Ini seruan kami ya Bapa. Kami mau menyembah Yesus, Tuhan Raja. Lebih lagi ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allah. Ini pernyataan kami ya Allah. Tinggikan namamu selalu. Kami mau bersaksi bagimu ya Tuhan. Engkaulah Yesus, dengan iman nyatakan, kami sembah Kau.
menaikkan pujian penyembahan, kami mau tinggikan Engkau ya Allah. Karena Engkau Allah yang kudus ya Bapa. Engkau Allah yang layak diagungkan. Engkau Allah yang layak disembah ya Bapa. Menaikkan penyembahan. Mari sama-sama nyatakan. Mari katakan ku sembah kudus. Ku sembah kudus. Lebih lagi dong. Ku sembah kudus. Kau yang kudus. Sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, lebih lagi. Ku sembah kudus, kudus Allah Tuhan, kudus Allah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ya Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Benar Tuhan, setiap pujian penyembahan kami itu hanya untuk kemuliaan-Mu. Kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran, kita mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan ajarkan kami untuk mengerti, ajarkan kami untuk mengenal Engkau, ajarkan kami untuk memberikan hati ya Bapa, untuk dibentuk. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengenal-Mu, Engkau jauh lebih mengenal kami. Yesus, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan, kami mau hadir, kami mau menyembah, kami mau mengerti setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajar kami bersama Tuhan, ajar ku
ku berserah hanya padamu. Pimpinlah setiap jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar kami berharap kepada Ajar ku berharap hanya. lebih lagi katakan pujian ini dari awal. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu.
Sungguh kebaikan-Mu lah yang menguatkan kami ya Tuhan. Bahkan di dalam kemurahan-Mu, saat ini kami dapat berkumpul, bersekutu untuk bisa memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh ini adalah karena kebaikan Tuhan. Bila setiap pujian kami berkenan dalam hadirat, dan bila di dalam hadirat Tuhan juga segala kebutuhan keperluan kami dicukupkan. Bukan hanya jasmani kami yang dipelihara oleh Tuhan, tapi jiwa dan roh kami juga dipelihara oleh Tuhan. Sebab itu berkati jiwa kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya jiwa kami dibaharui dan berkenan dalam kekekalan. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu dengan iman dan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara, kita terus bukan hanya mengecap kebaikan Tuhan, tapi kita menikmati kebaikan Tuhan dengan berlimpah-limpah. Adalah satu kemurahan Tuhan ketika kita bisa beribadah. Saya berulang kali katakan, ibadah itu bukan soal siapa yang beribadah yang sedang ada di altar, tetapi ibadah itu artinya kita berbakti, kita melayani Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sedang duduk di kursi juga sedang melayani Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Oke, bisa tolong tampilkan, ada foto tadi saya kirim ke multimedia. Jadi bulan ini adalah bulan tempat ini, artinya di metro ini pelayanan ini berada. Jadi saya ingat betul bahwa tahun 2019, mungkin bisa tolong tampilkan fotonya. Ada apa ya? Bisa sembari tolong dibantu. Jadi sembari dipersiapkan, saya mau sampaikan sedikit. Jadi 2018 saya ke Aceh isi penginjilan kabar baik, dan balik dari sana saya sempat kurang lebih 3 atau 4 bulan saya seperti orang manusia yang kosong. Karena memang dalam pekabaran Injil beberapa kali saya juga mengalami hal ini, tapi tidak sebegitu lama. Beberapa kali mungkin saya juga sharing ke beberapa orang, karena ada orang pernah satu waktu dia bisa tidur dalam masalahnya, tetapi aku gelisah. Sampai ketika aku berjumpa dengan orang itu di kasur tempat tidurnya, dan ketika dia dilayani, dia dipulihkan, pelepasan karena dia diikat dengan banyak okultisme, dan ketika dia dipulihkan, baru saya tenang. Di situ saya sebenarnya kadang ada orang berpikir luar biasa hati Pak Pen. Enggak, saya juga hati saya enggak baik. Tapi saya sedang Tuhan menyampaikan sesuatu bahwa hati Tuhan itu untuk semua orang. Bahkan orang bisa tidur dalam masalahnya, tapi Tuhan buat aku sebegitu gelisahnya karena keberadaan orang ini yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini 2019, tempat ini belum ada air, bulan Juli. Bulan Juli saya ke tempat ini belum ada air, jadi direnovasi dulu, baru tampilkan selanjutnya bulan Oktober lah. Ini udah ada AC-nya, dulu belumnya. Jadi 2019 bulan 10 bulan Oktober saya baru nempatin tempat ini. Jadi kenapa saya sampaikan hal ini, karena ini adalah satu kemurahan Tuhan ketika kita bisa beribadah dengan sangat baik dan bersyukur ya. Saya juga sebenarnya dulu tujuan saya bukan untuk, artinya nggak sejauh ini, karena yang saya visi dan misi saya itu pekabaran Injil. Makanya waktu itu, waktu saya pelayanan di satu tempat di daerah Sumatera, saya ditelepon oleh satu orang pemuda. Waktu itu saya juga pernah ditemani Bapak Kepa ke sana, dia ada di Cilegon. Jadi ketika hampir 4 bulan itu saya seperti orang kosong, orang gimana dibilangnya, karena bukan pengaruh obat, tapi memang pikiran yang kosong, sampai Bapak takut saya gila.
Dipikirnya saya mikirin pelayanan banyak. Itu kan di Tapanuli yang Bapak. Saya tidak sedang memikirkan saya mau jadi pendeta, tidak. Tapi waktu itu saya seperti kosong. Tapi sampai aku ditelepon pemuda itu, dan di situ saya segar, sudah. Padahal waktu saya melayani itu pun saya dengan beban, tetapi ketika saya ditelepon, saya seperti sembuh. Kata-katanya cuma begini, kapan Om datang ke Cilegon? Dan disitulah saya menemukan jawaban, dan akhirnya saya hubungi teman di Jakarta, diperkenalkanlah GPD Sahabat Allah yang di dulu. Dan saya sebenarnya memang menumpang sementara di sana. Tetapi ada anak Tuhan datang bilang, mau nggak buka pelayanan di daerah Pondok Panjang? Maju aja dulu. Kalau soal bagaimana kan itu kehendak Tuhan. Saya bilang berdoa dulu. Dan itulah sedikit cerita, dan bulan inilah Oktober 6 tahun sudah pelayanan di tempat ini. Ini karena kemurahan Tuhan, dan memang kalau renovasi ini 2022. Dan bersyukur gereja GPD Sahabat Allah juga terus mendukung kita dengan penuh kasih. Bahkan kita terus didoakan. Itulah kita keluarga di dalam Tuhan, anggota tubuh Kristus. Makanya kalau yang Bapak Ibu Saudara tidak kenal, tidak lihat pun mengasihi Bapak Ibu Saudara, akan menyedihkan sekali kalau orang yang dilihat Bapak Ibu Saudara tidak dapat kasih. Halo. Orang yang tidak kita lihat pun mengasihi kita, bahkan mendoakan kita dengan penuh air mata. Bagaimana kita dapat mengasihi orang yang tidak kita lihat, yang di depan mata kita pun kita tidak dapat menyatakan kasih. Siapa yang selalu di depan kita? Ya pasti keluarga kan? Keluarga, anggota kita semua sebagai keluarga jemaat gereja Tuhan di tempat ini. Jadi saya berharap Bapak Saudara, orang yang dikasihi sepantasnya juga mengasihi. Amen. Kayak nggak yakin atau berat mengasihi. Jadi saya berharap kita juga tahu bersyukur. Apalagi Tuhan sudah menyatakan kasih dengan luar biasa kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Oke, kita lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Di minggu lalu ayat 1 sampai 7 kita belajar mengenal pikiran dan kehendak Allah. Artinya kenapa kita perlu mengenal pikiran dan kehendak Allah? Karena memang manusia sejak semula diciptakan serupa segambar dengan Allah. Artinya manusia bukan hanya punya tubuh dan roh, manusia punya jiwa. Dan kita tahu bersama bahwa kalau sejak manusia jatuh dalam dosa, jiwa manusia rusak. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dosa itu bukan hanya merusak hubungan, tapi juga merusak mental manusia, jiwa manusia. Sehingga di minggu lalu kita bisa melihat apa yang dipikirkan oleh Yesus, apa yang dikehendaki oleh Yesus bagi setiap orang. Karena di ayat 1 kemarin dikatakan bahwa ketika pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tapi ayat 2 dikatakan, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli itu orang bersungut-sungut. Jadi saya berharap Bapak Saudara, jangan kita masih di dalam rumah Tuhan pun masih bersungut-sungut. Halo, masih pernah bersungut-sungut di rumah Tuhan? Masih ya, makanya itulah manusiawi kita, pikiran kita. Makanya kita perlu mengenal pikiran kehendak Tuhan supaya kita dibaharui. Oke. Saya baca terlebih ayat 8, nanti Bapak Saudara ayat 9, ayat 10 kita baca bersama-sama. 3 ayat di sini saya baca terlebih dahulu. Ini kelanjutan perumpamaan di minggu lalu, yang dimana Yesus sudah menyampaikan seorang gembala ketika kehilangan satu dombanya, dia meninggalkan 99 dan mencari satu yang hilang itu sampai dia menemukannya. Jadi dia bukan hanya sekedar mencari, tapi sampai menemukan domba itu. Dan sesudah domba itu ditemukan, dia taruh di bahunya dan dia sangat bergembira. Bahkan bukan hanya bergembira, dia mengadakan satu pesta sukacita ketika mengundang tetangga sahabat-sahabatnya. Oke, ini kelanjutan perumpamaan itu. Yesus membuat satu perbandingan perumpamaan lain lagi mengenai, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya
dengan cermat. Ini coba lihat sampai ia menemukannya. Ayat 9. Oke, ayat 10 kita baca bersama. 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat karena satu orang berdosa yang bertobat. Terima kasih buat kerjasamanya. Jadi hari ini kelanjutan di perumpamaan ini, saya beri judul renungan ini adalah hidup dalam Injil kabar baik. Ulangi, hidup dalam Injil kabar baik. Hari Jumat kemarin saya sampaikan ada orang berdoa tapi tidak beriman. Tapi orang yang beriman pasti berdoa. Karena memang tidak sedikit orang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan karena hanya masalah dirinya. Bukan tidak pernah peduli dan tidak mau tahu apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Makanya saya katakan ada orang berdoa tapi tidak beriman. Tetapi kalau ada orang beriman, itu sudah pasti berdoa. Tidak mungkin orang beriman kepada Tuhan tapi tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, tapi ada orang yang datang kepada Tuhan memang bukan karena meyakini Tuhan, tapi karena mau menyampaikan keluh kesahnya saja. Jadi saya berharap kita adalah orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman kepada Yesus artinya hidup di dalam Yesus juga. Makanya hari ini hidup dalam Injil kabar baik atau kabar sukacita. Jadi saya percaya bahwa orang-orang bersukacitalah yang dapat membagikan sukacita. Kita tidak dapat membagikan sesuatu yang tidak kita punya. Ulangi, kita tidak dapat membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Tapi orang yang dapat membagikan sesuatu karena dia memiliki. Makanya kadang saya merasa miris ketika orang merasa bahwa orang beriman, orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus itu tolak ukurnya duniawi. Apa duniawi itu? Posisi dan materi dan juga mungkin kesehatan. Jadi sering sekali kita melihat bagaimana kesungguhan dan keberadaan seseorang di hadapan Tuhan tergantung posisi dunianya. Tapi saya berharap, makanya di minggu kemarin saya sampaikan, kita perlu mengenal pikiran kehendak Allah supaya kita tidak ada dalam kebodohan. Jadi berbagi sukacita, orang yang memiliki sukacita dapat membagi sukacita. Karena di minggu lalu juga ketika gembala itu menemukan dombanya, dia bersukacita. Dan dia undang sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya untuk bersukacita. Dan hari ini juga bahwa di mana ada seorang perempuan kehilangan satu dirham, kehilangan satu dirham, dikatakan dia mencarinya, dan ketika dia menemukannya dia bersukacita dan dia juga mengundang tetangga dan sahabat-sahabatnya untuk bersukacita. Jadi Bapak Saudara, makanya saya selalu mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman dapat juga menyatakan kehidupan iman dalam kehidupannya. Oke, kita lihat, mungkin saya perlu sampaikan terlebih dahulu ya. Tadi disebut mengenai dirham, mungkin kalau dirham itu apa? Itu adalah mata uang perak yang digunakan pada masa perjanjian baru. Dan nilainya itu hampir setara dengan 1 dinar. Dan dirham ini dikenal berharga sebanding dengan upah buruh sehari, bahkan 1 domba. Jadi nilainya sepertinya seperti sama dengan harga 1 domba. Dan itu sebanding dengan upah buruh. Dan saya percaya Bapak Saudara, kalau bicara soal soal gaji, soal uang, itu saya nggak perlu perpanjang ya. Semua kita ini
pahamlah masalah uang. Bahkan bahayanya cinta hepen, itu yang bahaya. Uang nggak salah, tapi cinta uang yang bisa membuat kita bahaya. Jadi makanya kita berkata bukan uang akar segala kejahatan, tetapi cinta uanglah akar segala kejahatan. Saya berharap Bapak Saudara mencintai Tuhan, ya. Oke, kita lihat ada beberapa hal saya mau sampaikan di pembacaan ini mengenai hidup dalam Injil kabar baik. Mungkin kalau bicara soal Injil kabar baik itu kenapa dikatakan Injil kabar baik? Bahkan disebut juga kabar sukacita. Bahkan disebut juga Injil kerajaan Allah. Karena makanya saya katakan di awal tadi bahwa jangan mengambil kesimpulan bahwa seseorang ada di dalam Tuhan itu dari materi dan posisi dunianya. Karena segala sesuatu Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Kenapa dikatakan Injil kabar baik? Di dalam Kristus ada pengharapan. Karena tanpa Kristus tidak ada kekekalan. Artinya tidak ada hidup yang kekal, tapi kebinasaan. Makanya Kristus datang bukan untuk memberikan uang. Kalau Bapak Saudara berpikir Kristus datang untuk memberikan uang, Yesus untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak punya. Dan akan menjadi satu argumentasi dalam kehidupan ini kalau kita mengambil kesimpulan Kristus datang untuk memberikan kekayaan, Kristus datang untuk memberikan ini dan itu. Kristus datang untuk memberikan apa yang tidak ada di dunia ini dan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Segala sesuatu di dunia ini sementara, ya. Lagu-lagu sekuler pun berkata tak ada yang abadi. Di dunia ini tak ada yang abadi. Artinya sementara. Dan Allah atau Kristus itu datang untuk memberikan kekekalan. Makanya dikatakan kenapa di dalam Kristus ada pengharapan? Karena tidak hanya di dalam Kristuslah orang bisa ada di dalam kekekalan. Jadi Kristus datang untuk memberikan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Mungkin kadang kita berpikir, surga itu kan nanti, rumah Bapa itu kan nanti sesudah kematian. Saya mau katakan, Kristus datang untuk memberikan hidup yang kekal dan kebenaran dan damai sejahtera. Makanya ada manusia punya segala-galanya tapi tidak pernah ada damai sejahtera di dunia ini. Tapi ada orang dalam badai pun dia tenang, damai sejahtera hidupnya. Kenapa? Karena itu yang diberikan oleh Kristus. Artinya Kristus menguasai hidupnya. Kristus menguasai hati dan pikirannya. Sehingga di dalam badai pun dia bisa damai sejahtera. Dia bisa tenang. Dan juga Kristus datang untuk memberikan kebenaran. Karena tanpa kebenaran tidak ada keselamatan. Jadi saya percaya Bapak Saudara, di dalam Injil kabar baik, kabar sukacita itu ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang pertama, hidup dalam Injil kabar baik tadi, yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa di dalam Injil setiap jiwa itu penting dan berharga. Tadi ayat 8 dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai? Karena Yesus menganalogikan, menyampaikan sebuah perumpamaan. Karena ketika ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang dan Yesus makan bersama-sama dengan mereka, orang-orang Farisi bersungut-sungut karena pemungut cukai, orang-orang berdosa itu duduk bersama dengan Yesus. Sehingga mereka berpikir bahwa tidak pantas dan tidak layak yang najis ada di tempat yang kudus. Tetapi bagi Allah, bagi Yesus, setiap jiwa itu penting dan berharga. Sehingga ketika jiwa itu penting dan berharga, selalu ada upaya, ada perjuangan, ada kerja keras untuk keselamatan jiwa. Saya ulangi, dari mana kita bisa melihat bahwa di dalam Injil setiap jiwa itu penting dan berharga? Itu akan dibuktikan bahwa selalu ada upaya, perjuangan, kerja keras untuk keselamatan jiwa itu. Di dalam ayat ke-8 dikatakan, atau perempuan mana yang mempunyai 10 dirham? Artinya dia punya 10 dan dikatakan, dan jika ia kehilangan satu di antaranya,
Berarti sebenarnya dia masih punya 9. Berarti sebenarnya itu masih kecil. Apalagi yang minggu lalu dikatakan 1 hilang, masih ada 99. Ini hilang 1, masih ada 9. Tetapi dikatakan, dan jika ia kehilangan 1 diantaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Artinya dia bukan hanya mencari, tetapi dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi hal yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa di dalam Injil setiap jiwa itu berharga, dan di dalam Injil akan selalu ada upaya perjuangan kerja keras untuk keselamatan setiap jiwa. Mungkin Bapak Saudara pernah mendengar peristiwa seorang perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Dia bukan hanya punya kehidupan yang dipinggirkan, tetapi memang dia sendiri sadar kalau dia sangat cukup hina bagi banyak orang, sehingga dia hanya keluar ketika seorang diri. Mungkin di antara kita di sini belum ada yang separah itu mental. Tetapi kita bisa melihat ketika dia keluar seorang diri pada siang hari keluar dan Yesus berjumpa dengan dia di sumur, kita bisa melihat bahwa ketika Yesus berjumpa dengan dia dan Yesus melayani dan terus menyampaikan kebenaran sampai dia mengerti dan dia diubahkan. Dan kita bisa melihat ketika dia diubahkan, bahkan dia menjadi jalan perubahan bagi satu kota, bagi seluruh orang Samaria. Makanya saya percaya bahwa setiap orang yang diubahkanlah yang bisa ada di dalam perubahan. Dan Bapak Saudara, saya mau katakan, Bapak Saudara menyadari tidak, kalau bagi Tuhan setiap orang berharga. Saya tidak tuntut atau saya tidak minta Bapak Saudara untuk menghargai orang yang tidak Bapak Saudara lihat. Karena kalau bicara soal misi penginjilan, itu berjalan dengan sesuatu yang tidak dilihat mata itu susah. Tapi saya merasa kita di sini kan ada banyak orang-orang yang Tuhan tempatkan di kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi, saya tidak minta atau saya tidak mengharapkan Bapak Saudara pergi ke pedalaman Kalimantan atau kemana untuk menyampaikan Injil kabar baik. Tetapi saya mau katakan setiap orang yang hidup dalam Injil kabar baik akan menjadi berita kabar baik bagi siapapun. Ya, salah satu contoh mungkin bagi keluarga. Mungkin minggu lalu juga saya sampaikan bahwa sebelum doa penutup ada seorang papa yang selalu berdoa buat saya. Mungkin makanya saya katakan tadi bahwa kalau dia tidak berdoa, mungkin saya juga hilang dalam kebinasaan. Jadi saya berharap Bapak Saudara, dalam keluarga mungkin kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya mertua, kita punya mantu. Bapak Saudara mengasihi mereka. Halo. Bapak Saudara mengasihi mereka. Kalau Bapak Saudara tahu bahwa di luar Injil tidak ada keselamatan, Bapak Saudara akan punya hati, akan terpanggil untuk membawa mereka, untuk menyampaikan Injil kabar baik juga bagi mereka. Dan saya mau katakan, Injil kabar baik itu bukan sebuah kata-kata kosong. Injil kabar baik itu adalah berita kehidupan dan penyataan kehidupan. Mungkin tolong tampilkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Inilah Yesus itu. Makanya berulang kali saya katakan, Yesus bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah lah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Saudara mengaku tidak mengaku Yesus Tuhan, dia tetaplah Tuhan. Tapi orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itulah yang sama. Jadi jangan berpikir kalau saya tidak mengaku Yesus Tuhan, dia rugi. Bapak Saudara, manusia yang rugi ketika tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kitalah yang beruntung, kitalah yang selamat. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Rasul Yohanes menyampaikan bahwa
Kristus adalah firman dan menjadi manusia dan ada bersama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh apa? Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya mau katakan bahwa Kristus bukan hanya firman. Yang firman artinya bukan hanya logos, bukan hanya perkataan, tetapi juga penyataan. Kalau jujur ya, apa yang membuat orang tidak menemukan kebenaran? Karena tidak menemukan figur kebenaran. Pernah nggak Bapak Saudara mendengar Yesus diberitakan bahwa Yesus itu penuh kasih? Tetapi kadang yang ngomong berkata Yesus itu penuh kasih, tapi tidak menyatakan kasih. Jadi orang merasa apa yang disampaikan itu sebuah kebohongan. Kenapa? Karena dia sendiri tidak melakukan apa yang dia sampaikan. Ini mungkin apa maksud Pak Pendeta mungkin kalian berpikir, kok artinya di rumah begini. Bapak Saudara kalau mau menyampaikan kebenaran di dalam rumah, bukan hanya sebuah kata, tapi jadilah teladan dalam kebenaran itu. Itu yang saya maksud. Jangan hanya menyampaikan Yesus itu maha kasih, Yesus itu baik, tapi engkau tidak pernah baik dalam rumah. Engkau tidak pernah menyatakan kebaikan di rumahmu. Kan bagi mereka itu hanya sebuah kata-kata kosong. Kita yang membuat kebenaran itu seperti kehilangan identitas, kehilangan makna, kehilangan nilai. Kenapa? Karena kita yang mengatakan tapi tidak melakukan. Dan itulah yang terjadi Bapak Saudara. Saya mau katakan bahkan dalam ranah gereja, pendeta pun bisa jago khotbah, tapi punya tanggung jawab bahwa apa yang dikatakan itu harus dikerjakan. Dan berulang kali saya katakan, masalah gereja, masalah orang percaya, masalah orang beriman bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi karena tidak melakukan kebenaran. Bapak Saudara tahu kebenaran? Melakukan kebenaran? Itu pasti kita terdiam. Kalau soal tahu kebenaran, saya percaya di antara kita ini semua sudah tahu. Mungkin sudah seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ahli kitab. Tetapi yang menjadi persoalannya, kita bukan hanya tahu firman, tapi harus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Kristus itu bukan hanya firman, perkataan, tapi memang nyata dan dinyatakan. Jadi saya berharap kebenaran itu bukan hanya pernyataan, tapi juga menjadi penyataan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi di dalam Injil, setiap jiwa penting dan berharga, artinya kita juga harus berupaya, berjuang keras untuk keselamatan setiap jiwa. Jadi Bapak Saudara, berulang kali saya katakan waktu saya di Tanah Karo, sering sekali orang tua merasa dia larang anaknya melakukan sesuatu, tapi dia libatkan anaknya melakukannya. Salah satu contoh, dia enggak. Saya percaya semua di sini ada orang tua ya, anak-anaknya masih kecil. Senang nggak anak kalian merokok? Pernah nggak suruh anak beli rokok? Jadi itu sederhananya begitu maksud saya. Kita tidak suka, tapi kita larang, tapi kita libatkan dia dalam hal-hal yang kita larang. Jadi saya berharap ketika kita hidup dalam kebenaran, kita juga melibatkan orang-orang di sekitar kita dalam kebenaran. Jadi mari Bapak Saudara, engkau tidak dapat menghargai orang kalau engkau tidak menghargai dirimu sendiri. Engkau akan bisa menghargai orang lain ketika engkau sadar engkau berharga. Jadi makanya saya katakan tidak mungkin ada orang bisa menjadi karya pemulihan sebelum dirinya dipulihkan. Itulah yang saya maksud tadi, tidak dapat orang memberi sesuatu yang dia tidak punya. Orang yang selamatlah yang dapat memberitakan keselamatan. Sudah memberitakan keselamatan? Bapak sudah selamat? Kadang orang yang tidak yakin dia selamat, makanya dia sendiri tidak memberitakan keselamatan. Apa yang mau diberitakan? Kita mau ngomongin Tuhan, kita sendiri hanya dengar Tuhan, dengar tentang Tuhan, tapi tidak pernah berjumpa
dan mengalami Tuhan itu. Kan omong kosong saja, drama, dunia tipu-tipu. Dalam kebenaran tidak ada tipu-tipu. Dalam kerajaan Allah tidak ada kepalsuan, tapi ada terang dan kebenaran. Bagian kedua di ayat 9, hidup dalam Injil kabar baik tadi, bahwa bagian kedua, sukacita dalam Injil kabar baik ialah keselamatan jiwa, yaitu hidup yang kekal. Ya, ayat 9 kembali ke Lukas tadi. Bahwa sukacita dalam Injil kerajaan Allah, dalam Injil kabar baik, apa yang menjadi sukacita di dalam kekekalan adalah keselamatan jiwa. Dan kalau ia telah menemukan apa? Apa yang dia cari tadi, apa yang dia upayakan tadi. Makanya saya katakan begini, kita tidak akan memperjuangkan sesuatu yang nggak berharga menurut kita. Kita nggak akan berupaya mencari sesuatu yang kita merasa nggak bernilai. Kenapa Bapak Saudara mencari uang? Karena uang itu berharga bagimu. Kenapa engkau tidak mencari Tuhan? Karena Tuhan hanya karena disampaikan pendeta saja. Makanya kadang kenapa kita tidak dapat menghargai Tuhan dan merasa Tuhan tidak berharga? Karena kita tidak pernah berjumpa. Kita dengar hanya sebatas berita saja. Jadi kita akan dapat menghargai sesuatu yang kita akan berupaya mencari dan mengupayakan apa yang bernilai, berharga bagi kita. Dan di dalam ketika saya katakan tadi, dan ketika berhasil, kita bersuka cita. Ada yang bersuka cita di sini kalau punya banyak uang? Aku pun bersuka cita kalau banyak uang. Ada yang bersuka cita ketika nggak punya uang? Makanya memang dunia ini masih melekat dengan jiwa kita. Tapi saya berharap sukacita kita yang lebih lagi adalah nilai-nilai kekekalan, ya. Jadi sukacita dalam Injil adalah keselamatan jiwa, artinya kekekalan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya, serta berkata, bersukacitalah. Bersama siapa? Bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Bapak Saudara, saya katakan begini, keberhasilan duniawi belum tentu mendatangkan sukacita. Apalagi mendatangkan sukacita bagi orang lain. Karena untuk kita beruntung berarti ada orang yang dirugikan. Paham yang saya maksud ya? Dunia itu begitu. Makanya dikatakan ketika kita di atas berarti ada orang yang di bawah. Dan ketika kita ada di bawah, ada orang di atas. Bapak Saudara senang di bawah apa di atas? Itulah dunia. Nah, jadi yang di sini dikatakan bahwa ketika dia bersukacita dalam kekekalan, dia dan orang-orang di sekitarnya pun dapat menikmati sukacita. Makanya ada orang dalam keberhasilannya, belum tentu ada orang menikmati keberhasilannya. Jadi saya berharap kalau Bapak Saudara mengakui segala sesuatu karunia Tuhan, apapun dalam hidupmu, baik itu keberhasilan, baik sukacitamu dapat dinikmati orang juga. Halo. Kalau gereja mula-mula tidak ada yang menjadi hak milik pribadi, tapi mereka selalu berkumpul bersama-sama. Jadi apa yang mereka punya milik bersama. Bapak Saudara yakin uang Bapak Saudara uang saya? Jadi memang perkara-perkara duniawi tidak pernah berujung sukacita, ya. Tapi perkara-perkara kekekalan lah yang membuat kita bersukacita dan membagi sukacita. Makanya kadang saya sedih, ya. Sedihnya begini, karena beberapa kali saya sharing dengan teman-teman dalam pelayanan. Saya katakan begini, sering sekali dunia lebih berdampak daripada gereja. Sering sekali orang-orang yang tidak mengenal Yesus lebih berdampak positif daripada orang-orang yang mengenal Yesus. Kenapa begitu? Apakah karena tidak tahu apa yang Yesus lakukan?
sebenarnya kita ini masih menjadi orang-orang yang menyangkal Yesus. Kadang saya menemukan orang-orang yang tidak mengenal Yesus, padahal motivasinya supaya mendapat pahala. Supaya, artinya apa yang dia lakukan itu sebab, bukan akibat. Padahal kita sudah mengenal Yesus, artinya Kristus itu sebab, dan segala sesuatu adalah reaksi, respon kita itu akibat. Kenapa respon, reaksi, akibat dari hidup kita belum benar? Makanya saya katakan tadi, jangan bilang engkau kenal, engkau percaya Yesus, tapi hidupmu masih menyangkal Dia. Karena ketika kami berkata saya begitu, bahkan saya katakan bahwa dalam gereja, dalam dampak gereja pun sering sekali tidak positif. Makanya saya katakan, saya tidak minta Bapak Saudara berdampak ke Nigeria untuk memberitakan Injil kabar baik keselamatan. Apa dampaknya dalam rumah tangga, dalam keluarga? Apa dampak keberadaan kita di sekitar kita, di lingkungan kerja kita? Apakah Yesus dipermuliakan atau orang tidak mau tahu sama sekali siapa itu Yesus? Halo. Jadi kalau kau tidak dapat memberikan perkara-perkara sementara sama orang lain, saya percaya kau juga tidak dapat membagikan perkara-perkara kekekalan. Paham yang saya maksud? Bapak Saudara tidak dapat berkata bahwa Bapak Saudara mengasihi orang lain. Contohnya, sederhananya, kami waktu masa-masa sekolah kita dulu kan, ada cerita bahwa ada jemaat datang ke rumah pendeta, belum makan, lapar. Dia lapar, dan dia datang, dikata saya tidak punya beras, saya tidak makan. Dan apa yang dilakukan pendeta? Mari kita berdoa. Dan ketika selesai berdoa, masalahnya selesai, dia pulang, dia marah-marah. Memang pendeta itu pelit kali dia. Ada dia kulihat tadi saksamnya di rumah, tapi tinggal nawarkan makan aja, tidak. Padahal saya bilang tadi saya tidak punya beras, saya belum makan, diajak berdoa. Apakah berdoa itu mengenyangkan dia? Makanya saya katakan begini, artinya kita tidak dapat membagikan perkara-perkara kekekalan kalau perkara-perkara sementara pun engkau pelit. Orang yang murah hati beroleh kemurahan. Engkau tidak dapat beroleh kemurahan, artinya kekekalan kalau hal-hal sementara pun engkau pelit. Makanya kalau di kitab Wahyu dikatakan tidak ada orang kikir yang masuk dalam kerajaan Allah. Orang pelit, orang kikir tidak ada. Jadi saya berharap Bapak Saudara tidak menjadi orang-orang kikir. Artinya aku dan aku. Kapan kau memikirkan Tuhan kalau seluruh hidupmu tentang dirimu? Kapan kau bisa memikirkan orang lain kalau seluruh hidupmu tentang dirimu? Jadi saya berharap kita bisa ada di dalam, artinya bukan hanya mendengar Injil, tetapi kita hidup dalam Injil kabar baik itu. Yang terakhir, artinya bagian ketiga ayat 10-nya, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi hidup dalam Injil itu di sini juga disampaikan bahwa orang-orang hidup dalam Injil adalah orang-orang yang hidup dalam pertobatan sejati, yaitu kepenuhan Kristus. Nah, karena kekristenan adalah kehidupan Kristus. Mungkin perbandingannya tadi di ayat 14 sudah di Yohanes pasal 1 ayat 14 bahwa Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Mungkin soal kasih karunia saya baca saja secara cepat. Di dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena dikatakan tadi kepenuhan Kristus, kehidupan Kristus. Mungkin bagaimana kehidupan Kristus itu, bagaimana kita harus hidup, kita bisa lihat dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Sebelum kita menghadap perjamuan Tuhan, saya baca saja secara cepat. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya Kristus sudah menyatakan keselamatan. Ayat 12. Di dalam kasih karunia kita dididik, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Berulang kali saya katakan, kefasikan adalah orang yang tahu yang benar tetapi sengaja melakukan yang tidak benar. Dan keinginan-keinginan duniawi.
Jadi kalau keinginan-keinginan kita terus duniawi, berarti kita belum hidup dalam kasih karunia. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Juru Selamat kita Yesus Kristus, ayat 14. Jadi yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Bapak saudara rajin berbuat baik? Ya, gak perlu jauh, nyatakanlah itu. Yang terakhir, hidup dalam kebenaran, 2 Timotius 3 ayat 14-17. Tadi hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kebenaran, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 14. 2 Timotius 3. Secara cepat. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Siapa yang kita pegang, siapa yang kita yakini, yaitu kebenaran, yaitu Kristus. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi saya percaya di sini rata-rata orang dari sebelum menangis pun sudah didoakan, sebelum lahir sudah didoakan. Artinya Kristen banget. Engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan, oleh iman kepada. Jadi kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus dan hidup dalam Dia. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Apa itu kebenaran? Yaitu kitab suci, ya firman. Bersyukurlah kita ketika firman itu bukan hanya dikatakan tapi dituliskan dan kita bisa baca dan bisa kita pegang saat ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Makanya hanya firman yang dapat mengubah karakter dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terakhir ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saya percaya orang yang percaya pada Yesus hidup di dalam Yesus. Dan kalau Bapak Saudara percaya Yesus tapi tidak hidup dalam Yesus, berarti kau sudah menghilangkan Yesus dalam hidup. Sebentar kita akan menghadap perjamuan Tuhan. Ini bukan sebuah kegiatan rutinitas yang kita lakukan, tetapi di dalam tubuh dan darahnya kita diikat dalam perjanjian yang kekal. Karena oleh tubuh dan darahnya kita diselamatkan. Jadi jangan berpikir kita melakukan ini kita sedang makan dan minum saja. Tetapi di sini kita ada dalam perjanjian kekal, dalam perjanjian Allah yang dimaterialkan oleh tubuh dan darah Yesus. Kalau Paulus berkata begini, setiap kali kita melakukan ini, kita menjadi orang-orang yang siap untuk memberitakan apa yang Yesus lakukan bagi kita. Jadi jangan berpikir ketika kita melakukan ini udah kita nikmati. Tetapi orang yang melakukan dan menikmati perjamuan Tuhan adalah orang-orang yang memberitakan apa yang dikerjakan Yesus atas diri. Jadi saya percaya pemberita Injil itu bukan hanya pendeta dan penginjil. Semua orang percaya yang menikmati perjamuan Tuhan adalah pemberita kabar baik. Sebentar kita menghadap perjamuan Tuhan. Angkat satu lagu salib dan salib. Bersama.
Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur buat segala anugerah kebaikan bagi kami. Biarlah saat ini ketika kami mengambil bagian untuk menikmati perjamuan Tuhan, kami dimeteraikan, kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan di dalam Tuhan, biarlah kami juga hidup dalam kasih karunia. Di dalam Tuhan kami hidup dalam kebenaran, sehingga kami diberkati, kami dipulihkan, dibaharui, supaya kami menjadi berkat. Sebab itu sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan, bahwa kami imani, kami percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus yang akan dibagi-bagikan, sehingga setiap kami yang mengambil bagian, kami dimeteraikan, kami menjadi milik kepunyaan Allah. Dan kami akan memberitakan apa yang Allah kerjakan bagi kami dan apa yang kami terima dari Allah, yaitu keselamatan yang kami nikmati dan terima di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Sebab itu biarlah urapi kami untuk di dalam Kristus, di dalam Engkau, di dalam keselamatan, kami juga membagikan keselamatan dimanapun kami berada. Dan ini akan dibagi-bagikan, kami akan nikmati dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mengadakan ini, kita mengikat perjanjian bahwa kita akan memberitakan apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Sebelum kita nikmati, saya akan baca firman. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita nikmati bersama, saya akan membacakan firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami terima dan kami imani dan kami nikmati tubuh Yesus yang diberikan bagi kami sebagai murid-murid Yesus. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati bersama.
Saya baca firman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami terima dengan ucapan syukur pengorbananmu di kayu salib, darahmu yang dicurahkan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita nikmati. Haleluya. 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 Tanpa pengorbananmu kami tidak berarti. Tanpa pengorbananmu kami tidak berarti. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat tubuh dan darah. Biarlah oleh bilur-bilurmu segala penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan oleh darahmu segala dosa kami sudah dihapuskan. Kami dimerdekakan. Kami diselamatkan. Kami menjadi ciptaan baru. Kami hidup dalam kasih karunia. Kami hidup dalam kebenaran. Kami jauh dari segala kutuk dosa, segala kepalsuan, segala dusta, segala tipu muslihat dilalukan dari kehidupan kami. Biarlah hidup kami penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran yang Yesus sudah berikan bagi kami. Oleh kuasa jadi ciptaan baru Tuhan Yesus. Karena besar kasih-Mu Tuhan, karena besar cinta-Mu Tuhan Yesus, kami bisa diselamatkan ya Bapa. Kami terima Tuhan keselamatan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar Bapa. Biar kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, biar kami bisa memberikan setiap kasih kami kebaikan Tuhan pada orang-orang sekeliling kami Tuhan, kepada keluarga kami Tuhan Yesus. Biar setiap orang yang melihat kami Tuhan Yesus bisa melihat ada Engkau Tuhan ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba kami, hamba-Mu Tuhan Yesus, buat Bapak Pendeta Hizkia dan istri Tuhan. Biar dimanapun dia melayani Tuhan Yesus, biar dimanapun Engkau menempatkannya Tuhan, bisa orang-orang banyak dimenangkan Tuhan Yesus.
biasa jam 4 sore. Adik-adik nanti kita mari datang sekolah minggu, kita mau belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Ibadah keluarga seperti biasa di hari Jumat jam 8. Jika ada bapak ibu yang bersedia rumahnya, mau kita ada ibadah di situ, boleh hubungi saya. Nanti kita akan update tempatnya di WhatsApp group. Kemudian ibadah kaum ibu seperti biasa hari Sabtu jam 4 sore ada di gereja, atau nanti ada pengumuman tambahan kaum wanita, bukan kaum ibu, kaum wanita. Jadi mungkin ada yang belum ibu-ibu, wanita-wanita, saya juga boleh. Nanti kalau mau datang ikutan boleh ya Kak Oci, jam 4 sore. Kemudian ibadah youth, anak-anak muda, mari kita sama-sama datang ibadah setengah 8 di gereja. Untuk minggu depan, ibadah 12 Oktober, WL-nya Intan, singernya Kakak Dio, multimedianya Abang Gohan, asyirnya Nanti Kita. Kemudian laporan keuangan Natal kita, sebelumnya belum diumumkan, tapi dana yang kita butuhkan kurang lebih ada 8 juta dari hasil persembahan, persembahan keluarga, persembahan di situ juga ada, sudah terkumpul 1.600.000, kekurangannya masih ada 6.400.000. Nanti kita juga akan ada form janji iman untuk setiap pribadi atau keluarga yang akan atau mau memberikan. Formnya ada di situ, nanti boleh diisi. Mungkin kalau dananya nanti boleh dikumpulin di akhir November, gak apa-apa. Tapi kita boleh tulis dulu nominalnya ada berapa, bisa cash, bisa transfer. Nanti dananya kita bisa kasih ke Kak Oci di akhir November, gak apa-apa. Tapi kita bisa tulis dulu supaya kita bisa rekap berapa dana yang udah kita punya. Nanti kekurangannya mungkin akan dipakai buat dari bazar atau apa gitu. Lalu selanjutnya yang berulang tahun di bulan September, ada Jansen Pasaribu. Oh, ini keluarga Pasaribu semuanya sih. Keva Pasaribu, Kak Oci, sama Martin Pasaribu. Happy birthday. Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi kalau belum ada nama yang ada di situ, mungkin karena belum terdaftar datanya di kita. Jadi Bapak Ibu yang namanya belum terdaftar atau belum terdaftar sebagai jemaat, nanti boleh hubungi saya. Nanti ada form jemaat, kita boleh sama-sama isi. Mungkin datanya belum ada ya. Oke, kemudian gak ada lagi. Tapi nanti seperti yang udah pernah dibahas sebelumnya, kita bakal ada gathering Paskah tahun depan. Untuk merekap supaya kita punya data-datanya. Nanti setiap keluarga yang mau ikutan boleh diisi formnya, nanti mungkin diambil di ketua gathering ya, dan di Bang Tio ya Bang ya. Nanti formnya boleh diambil, kita boleh sama-sama isi. Hanya isi supaya kita tahu berapa keluarga yang akan ikut, berapa jemaat yang akan, berapa pribadi yang akan ikut, supaya kita bisa nanti ngatur semuanya. Untuk biayanya belum tahu, mungkin, tapi kita boleh data dulu aja dan boleh nabung. Nabungnya nanti di Kak Oci berapapun kita boleh kumpulin biar nanti nggak terlalu berat biayanya ya. Oke, kemudian pengumuman tambahan setelah selesai ibadah, mungkin WL Singer Pemusik akan ada sharing-sharing singkat. Nanti kita boleh sama-sama hadir. Lalu persembahan misi seperti biasa masih ada di sebelah sana, kita boleh sama-sama ngisi buat nanti kita bisa memberkati orang di sekitar kita. Pengumumannya cukup sekian, saya sarankan kepada hambanya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani. Ya, kita sebagai anggota tubuh Kristus semua kita melayani. Ya, dan kita sudah mengambil bagian di pelayanan Tuhan. Dan saya percaya semua kita akan terus belajar melayani Tuhan. Saya katakan melayani Tuhan hanya ketika di altar. Seluruh hidup kita adalah pujian kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita semua bangkit berdiri.
pujian syukur bagimu. Kami bersyukur dari awal pertengahan ibadah kami hingga akhir sudah Tuhan berkati, dan Tuhan akan terus memberkati kami. Rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik pelayanan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, Tuhan Kau berkati. Kau yang selalu menganugerahkan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Makasih bahkan setiap kami yang hadir hari ini, tanpa terkecuali semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah di dalam berkat Tuhan kami juga menjadi berkat. Pada saat ini kami bersyukur bahwa sering sekali kami juga hilang, sekalipun kami sudah milik kepunyaan Tuhan. Tetapi hari ini kami membuktikan bahwa Tuhan sudah menemukan kami. Kami bersyukur buat segala kemurahan kesetiaan-Mu bagi kami, bahwa biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati setiap pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan apapun yang dikerjakan tangan kami. Tuhan, segala jalan tertutup, Engkau yang membukakan jalan. Membutuhkan pekerjaan, untuk membuka pekerjaan, berikan pekerjaan yang baik. Bahkan bagi setiap orang yang merindukan pasangan hidup, Tuhan juga perjumpakan dengan orang yang datangnya dari Tuhan. Bahkan setiap apapun dalam kehidupan kami, dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahkan segala yang terbaik dari Tuhan akan terus dilimpahkan bagi setiap kami. Berkati juga setiap korban yang kami bawa kepada Tuhan, yang menjadi korban syukur yang berkenan kepada-Mu. Bahkan ketika kami merindu untuk dalam waktu dekat dalam perayaan Natal, bahkan saat gathering yang kami rencanakan, bahwa segala kerinduan, segala yang kami kerjakan, kami serahkan kepada Tuhan, sehingga semua terlaksana dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami persiapkan, rencanakan, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai dan memberkati. Bahkan terpujilah Tuhan, berkati terus pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami bersyukur sampai hari ini kebaikan-Mu dinyatakan. Bahkan kami akan melihat, menyaksikan, dan mengalami kebaikan demi kebaikan, dan keajaiban Tuhan akan terus dinyatakan dalam pekerjaan-Mu, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati lingkungan kami, Perumahan Metro, Cibunar, Parung Panjang, bahkan Indonesia diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Pujilah Tuhan jika sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan juga yang menyertai kami tiba di rumah membawa segala berkat, damai sejahtera, sukacita, keselamatan dari Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Untuk saudara, sebelum kita akhir semuanya, mari kiranya terimalah berkat, rahmat, sejahtera dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Dan dengan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita semua saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita didapati tetap menjadi umat yang setia dan takut akan Tuhan. Terimalah segala anugerah keajaiban Tuhan dalam hidupmu, keluargamu, dan pekerjaanmu. Terimalah di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu besar. Tuhan Yesus berkati.